pasal 3 ayat 17 berkata begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Poin pertama, teladan. Ini Rasul Paulus menulis sebuah surat bukan menegur orang yang hidup di luar Tuhan, bukan. Dia menulis surat ini bukan menegur orang yang pemalas sembahyang, bukan saudara. Dia menulis surat ini bukan menulis kepada orang yang kepala mabuk buat kejahatan, bukan saudara. Tetapi dia menulis surat ini kepada orang yang setiap hari beribadah kepada Tuhan. Orang yang setiap hari ada di dalam gereja, orang yang setiap hari ada di persekutuan. Tetapi kenapa Rasul Paulus menegur mereka? Karena satu, tidak menjadi teladan. Ini keadaan jemaat di Filipi. Tidak menjadi teladan, padahal mereka kelihatan beribadah, kelihatan suci beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak menjadi teladan. Waktu pendeta khotbah jangan mabuk, pakai punya amin besar. Amin, amin, Bapak Gembala amin. Tapi pas Desember begini, dalam nama Yesus 1 tahun 1 kali. Haleluya. Tuhan baik. Amin. Nah saudara lihat itu, padahal amin besar. Bilang amin ya Bapak Gembala, amin, amin. Saya tidak akan mabuk. Tapi kaki begini Desember, tanggal 31 malam. Haleluya. 1 tahun 1 kali, jangan saudara. Amin. Waktu Ibu Gembala khotbah, jangan mulut ember. Macam punya amin besar amin besar. Tapi amin sampai di rumah. Haleluya. Macam ini kalau 1 kali marah, itu bersuara seperti toa. Karena orang yang setiap kali mendengar ribut, tinggal orang itu saja. Haleluya. Tidak menjadi teladan. Amin. Bapak pun kalau menasihati anak, saya bilang begini. Kalau kita menasihati orang lain, pastikan bahwa diri kita juga sudah benar. Haleluya. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kamu memaksa keluarkan selembar ulas di biji mata saudaramu, tetapi balok di biji matamu saja kamu tidak keluarkan. Artinya begini saudara, kita menasihati orang untuk bertobat, tapi kalau kita tidak bertobat percuma. Amin. Bapak bilang begini, anak jangan mabuk, cukup bapak saja yang mabuk. Haleluya. Dan ini kan tidak jadi teladan saudara. Haleluya. Tetapi kalau bapak bilang anak jangan mabuk, bapak juga tidak boleh mabuk. Haleluya. Bapak bilang anak jangan merokok itu tidak baik, merusak paru-paru. Bapak juga harus tidak boleh merokok. Jangan bapak nasihat anak jangan merokok, tapi bapak diam-diam tinggal tarik begini. Haleluya. Tidak jadi teladan. Bapak mama lagi nasihat anak, jangan mulut itu dengan baik ya. Jangan cerewet. Tapi mama diam-diam pada bergosip orang lain bermasalah. Amin. Tidak menjadi teladan saudara. Haleluya. Nah ini keadaan jemaat di Filipi, mereka kelihatan suci beribadah kepada Tuhan, tetapi waktu pulang ke rumah tidak pernah menjadi teladan bagi orang yang ada di sekeliling mereka. Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita sudah terima di gereja, itu kita terapkan dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, dan kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Haleluya. Menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Menjadi berkat, menjadi dampak positif di lingkungan masyarakat di mana tempat kita tinggal. Haleluya. Harus menjadi teladan yang baik. Orang Kristen beribadah terus pulang dan tidak melakukan firman Tuhan, dia sedang mempermalukan nama Tuhan. Ini adalah akhir zaman. Kita terus dibentuk, kita terus diajar, kita terus dididik oleh Tuhan, kita terus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Haleluya. Kita harus tanamkan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah generasi penerus. Jangan sampai generasi penerus ini dihancurkan oleh perkembangan zaman sekarang. Saudara lihat gerak global zaman sekarang ini, hal yang paling terpenting dan kebutuhan paling terpenting yaitu internet, HP. Haleluya. Dan ini mempengaruhi pertumbuhan anak-anak muda. Banyak orang tua yang membiarkan sosial media mendidik anak-anak mereka. Tidak tahu anak-anak mereka mungkin nonton YouTube, dan mungkin di dalam YouTube itu ada video-video yang tidak membawa berkah. Itu masuk dalam pikiran mereka dan mereka bisa lakukan itu. Di Papua itu banyak keadaan-keadaan yang terjadi.
keadaan-keadaan yang terjadi masih kecil-kecil sudah hamil di luar nikah. Karena tadi saudara, karena dididik oleh sosial media, terpengaruh dengan film-film yang tidak membawa berkah, akhirnya ingin mencoba jatuh dalam dosa, masa depan mereka hancur, pendidikan mereka tidak capai, tidak bisa membahagiakan orang tua. Karena tadi, terus saya mengatakan kepada saudara, orang tua yang baik itu harus berikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Allah perintahkan kepada Yakub, bahkan diperintahkan kepada Yosua. Dia bilang begini, kitab ini jangan disembunyikan, tetapi kamu harus ceritakan kepada keturunan, supaya satu kelak waktu mereka menikah, mereka punya anak, mereka lanjut menceritakan kepada keturunan mereka. Artinya Tuhan mau cerita tentang firman Tuhan ini